Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faitur Rasidin, NIM 191300083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerintah, sistem, dan rezim. Pertama-tama, apa sih perbedaan antara pemerintah, sistem politik, dan rezim itu? Pemerintah, dalam arti terluasnya, mengacu pada mekanisme apapun di mana aturan yang diperintahkan, dipertahankan. Fitur sentralnya adalah kemampuan untuk membuat keputusan kolektif dan kapasitas untuk menegakkannya. Fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan menafsirkan hukum guna mengatur negara agar terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Setelah pemerintah, apa itu sistem atau rezim politik? Sistem atau rezim politik adalah istilah yang lebih luas yang mencakup tidak hanya mekanisme pemerintah dan lembaga negara saja, tetapi juga struktur dan proses di mana agar dapat berinteraksi dengan masyarakat yang lebih besar. Sebenarnya, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial yang lebih besar. Ini adalah sistem di mana ada hubungan timbal balik dalam keseluruhan yang kompleks dan politik, di mana hubungan timbal balik ini berhubungan dengan distribusi kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya alam dalam masyarakat. Dengan demikian, rezim politik dapat dicirikan secara efektif oleh organisasi kehidupan ekonomi, sebagaimana adanya oleh proses pemerintah yang melaluinya mereka beroperasi. Oleh karena itu, rezim adalah sistem aturan yang bertahan, terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah datang dan pergi. Sementara pemerintah dapat diubah melalui pemilihan, melalui suksesi dinasti sebagai hasil kudeta, dan seterusnya. Rezim hanya dapat diubah dengan intervensi militer dari luar atau dengan semacam pergolakan revolusioner dari dalam. Mengapa klasifikasi sistem politik dilakukan? Minat untuk mengklasifikasi sistem politik berasal dari dua sumber. Pertama, classification adalah bantuan penting untuk pemahaman politik dan pemerintahan. Seperti dalam kebanyakan ilmu sosial, pemahaman dalam politik diperoleh sebagian besar melalui proses perbandingan, terutama karena metode eksperimental umumnya tidak bisa diterapkan. Tidaklah mungkin, misalnya, merancang eksperimen untuk menguji, katakanlah pemerintah Amerika Serikat akan kurang rentan terhadap kemacetan pemerintah institusional jika meninggalkan pemisahan kekuasaan, atau apakah komunisme telah bertahan di Uni Soviet seandainya reformasi dilakukan satu generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kami mencari perbandingan untuk melegalkan apa yang kami pelajari melalui penyorotan, persamaan, dan perbedaan antara kumpulan fakta yang mungkin membingungkan. Perbandingan membantu kita membedakan antara apa yang penting dan bermakna, dan apa yang tidak. Dalam proses ini, kita dapat mengembangkan teori, hipotesis, dan konsep, dan sampai batas tertentu mengujinya. Seperti yang dikatakan Alexis de Tocqueville, tanpa perbandingan yang dibuat, pikiran tidak tahu bagaimana melanjutkan. Oleh karena itu, upaya untuk mengklasifikasi sistem aturan hanyalah alat untuk membuat proses perbandingan menjadi lebih metodis dan sistematis. Tujuan kedua dari klasifikasi ini adalah untuk memfasilitasi evaluasi, bukan analisis. Sejak Aristoteles, mereka yang berusaha memahami rezim politik seringkali tertarik untuk meningkatkan pemerintah seperti memahaminya. Dengan kata lain, pemahaman deskriptif terkait erat dengan penilaian normatif.
pernyataan tentang apa yang terkait dengan pertanyaan tentang apa yang seharusnya. Di dalam bentuk ekstrimnya, proses ini mungkin melibatkan pencarian sistem aturan ideal dalam bentuk yang lebih sederhana. Jenis klasifikasi ini memungkinkan penilaian kualitatif dibuat dalam kaitannya dengan struktur politik dan bentuk pemerintahan. Namun, semua sistem klasifikasi memiliki kekurangan. Pertama-tama, seperti halnya semua perangkat analisis, ada bahaya penyederhanaan. Klasifikasi rezim di bawah judul yang sama menarik perhatian pada kesamaan yang mereka miliki, tetapi ada risiko bahwa perbedaan yang memisahkan mereka akan diabaikan atau disamakan. Masalah terkait adalah kemungkinan kegagalan untuk melihat bahwa suatu fenomena mungkin memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda juga. Oleh karena itu, analisis komparatif terhambat oleh bahaya etnosentrisme yang terus-menerus. Kedua, bias nilai cenderung menyusup ke dalam proses klasifikasi. Hal ini dapat dilihat dalam kecenderungan untuk mengklasifikasikan rezim komunis dan fasis sebagai totaliter, yang menyiratkan bahwa demokrasi liberal barat sedang melawan musuh yang sama dalam Perang Dingin, seperti yang mereka lakukan dalam Perang Dunia Kedua. Akhirnya, semua sistem klasifikasi memiliki kelemahan bahwa mereka harus terikat negara. Adapun beberapa klasifikasi macam-macam sistem politik secara umum. Yang pertama, autokrasi tradisional. Apa sih autokrasi tradisional itu? Autokrasi tradisional adalah struktur politiknya bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan merupakan suatu kebudayaan objek. Sistem politik autokrasi tradisional ini merupakan bentuk politik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dipilih atas dasar tradisi. Yang kedua, adanya kelas-kelas dalam hal ekonomi, nilai, serta moral. Yang ketiga, pemimpin menjadi sebuah badan kebersamaan. Yang keempat, lebih menekankan terhadap kolektivisme yang dilandaskan pada kekerabatan dibandingkan individualisme. Yang kelima, kebebasan individu dalam kelompok kurang dihargai dan lebih mementingkan keinginan dari golongan kecil penguasa. Lalu yang kedua di sini adalah totaliter. Totaliter sendiri ini, sistem politik ini menekankan pada konsensus total dalam masyarakat, baik konflik dengan musuhnya di dalam maupun di luar negeri. Adapun ciri-ciri dari sistem politik totaliter ini sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak adanya persamaan serta kebebasan dapal berpolitik. Yang kedua, semua memiliki kesamaan dalam hal ekonomi. Yang ketiga, sistem politik ini dalam hal kewenangannya yang memiliki sifat totaliter serta memaksa. Yang keempat, partai ini digunakan sebagai kontrol politik serta ekonomi masyarakat. Yang kelima, ideologi dipandang sebagai agama politik. Lalu yang ketiga, ada sistem politik otoriter. Apa sih sistem politik otoriter itu? Sistem politik otoriter itu adalah sistem politik yang memiliki gaya pemerintahan yang mempunyai kedaulatan tertinggi dipegang oleh segolongan kecil elit ataupun satu orang saja. Adapun beberapa ciri-ciri dari sistem politik otoriter ini adalah, yang pertama adalah rakyat tidak diperbolehkan ikut dalam urusan politik. Yang kedua, tidak diperbolehkannya adanya oposisi. Yang ketiga, tidak diperbolehkannya untuk mengkritik pada pemerintahan. Yang keempat, di dalam negara yang menggunakan sistem ini hanya menggunakan satu partai saja atau partai tunggal. Lalu yang selanjutnya adalah sistem politik oligarki.
Apa sih sistem politik oligarki ini? Sistem politik oligarki ini berlandaskan pada kekuasaan negara yang dipegang oleh beberapa orang atau golongan elit dengan menggunakan cara apapun agar rakyat dapat mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara. Golongan elit ini disebut memanfaatkan negara hanya untuk mencapai tujuan saja. Sedangkan tujuan negara seperti kesejahteraan masyarakat, keadilan, kemerdekaan yang seharusnya didapat tidak dapat terwujud karena tujuan tersebut hanya dimanfaatkan oleh golongan mereka saja. Negara yang menganut sistem ini pada masa dahulu adalah Yunani kuno, namun pada masa sekarang biasanya digunakan oleh negara yang menganut komunis yang berada di bawah kendali anggota-anggota presidium. Kemudian ditugaskan pada sekretaris jenderal serta wakil-wakilnya. Lalu yang terakhir adalah sistem politik demokrasi. Apa sih sistem politik demokrasi itu? Sistem politik demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada sistem politik demokrasi ini, kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Adapun beberapa ciri-ciri dari sistem politik demokrasi ini, yang pertama adalah dalam sistem ini setiap orang memiliki persamaan serta kebebasan dalam berpolitik. Yang kedua, tidak adanya jenjang-jenjang berdasarkan ekonomi. Yang ketiga, kemenangan berdasarkan hukum serta undang-undang yang berlaku. Yang keempat, mampu bersatu walaupun terdapat perbedaan. Yang kelima, dalam sistem ini kekuasaan merata dari seluruh lapisan masyarakat. Yang selanjutnya, yakni teori pemerintahan Aristoteles. Negara adalah bentuk tertinggi dari masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan tertinggi. Bagaimana hal itu berbeda dari masyarakat lain akan muncul jika kita memeriksa bagian-bagian yang terdiri dari rumah tangga. Rumah tangga didirikan atas relasi antara laki-laki dan perempuan, tuan dan budak. Hal itu ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Kemudian desa, masyarakat yang lebih luas, memenuhi kebutuhan yang lebih luas juga. Negara bertujuan memuaskan semua kebutuhan manusia. Manusia membentuk negara untuk mengamankan subsisten, tetapi objek utama dari negara adalah kehidupan yang baik. Menurut Aristoteles, berdasarkan kodratnya, manusia harus berhubungan satu sama lain dalam hal mempertahankan eksistensinya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan itu berawal dalam sebuah keluarga, kemudian berkembang menjadi suatu kelompok yang lebih besar lagi. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari beberapa keluarga tersebut kemudian bergabung dan membentuk sebuah desa. Dan kerjasama antara desa inilah yang melahirkan negara kecil atau negara kota. Jadi, pendapat Aristoteles mengenai hakikat negara atau pemerintahan adalah bahwa negara merupakan suatu kesatuan atau keutuhan yang mempunyai dasar-dasarnya sendiri. Tujuan Aristoteles adalah untuk mengevaluasi bentuk-bentuk pemerintahan atas dasar normatif dengan harapan dapat mengidentifikasi konstitusi ideal. Dalam pandangannya, tirani, oligarki, dan demokrasi semuanya adalah bentuk-bentuk pemerintahan yang direndahkan atau diselewengkan, di mana satu orang, sekelompok kecil, dan massa masing-masing memerintah sendiri-sendiri kepentingan. Karena itu, dengan mengorbankan orang-orang lain. Sebaliknya, monarki, aristokrasi, dan politik lebih disukai karena dalam bentuk pemerintahan ini individu, kelompok kecil, dan massa masing-masing diatur untuk kepentingan semua. Namun, dalam setiap kasus, pemerintahan dapat dilakukan untuk kepentingan pribadi para penguasa atau untuk kepentingan seluruh komunitas, di
Dia kemudian mengidentifikasi 6 bentuk pemerintahan yang meliputi. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan menurut Aristoteles. Yang pertama adalah monarki. Apa sih monarki itu? Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Sifat pemerintahan ini baik dan ideal menurut Aristoteles. Yang kedua adalah tirani. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan pribadi. Bentuk pemerintahan ini buruk dan merupakan kemerosotan. Lalu yang ketiga, aristokrasi. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kelompok cendekiawan demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal karena dipegang oleh sekelompok cendekiawan. Lalu yang keempat adalah oligarki. Oligarki adalah pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk menurut Aristoteles. Yang kelima adalah politeia. Politeia ini bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal. Yang keenam adalah demokrasi. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagai orang. Bentuk pemerintahan ini kurang baik dan merupakan pemerosotan juga menurut Aristoteles. Negara idealnya menurut Aristoteles adalah negara yang sistem monarki karena ia diperintah oleh seorang filsuf, arif, dan bijaksana. Kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi Aristoteles menyadari sistem monarki nyaris tak mungkin ada dalam realitas. Ia hanyalah berupa gagasan yang lahir, yang bersifat normatif, yang sangat sukar diwujudkan oleh dunia empiris. Oleh karena itu, demokrasi menurut Aristoteles dari 3 bentuk negara itu yang bisa diwujudkan dalam kenyataan berbeda dengan Plato yang tidak bersifat realistik ketimbang Aristoteles. Aristoteles membenarkan adanya hak milik individu, hak milik penting untuk memberikan tanggung jawab bagi seseorang untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan sosial. Jadi, menurut Aristoteles, yang paling baik dan sangat realistis ialah bila mana pemegang kekuasaan itu terdiri dari banyak orang yang berasal dari kelas menengah, yaitu mereka yang telah memanggul senjata dan yang takut pada hukum. Tipologi 3 dunia. Asal-usul tipologi 3 dunia. Selama abad ke-20, perkembangan sejarah sekali lagi mengubah dasar klasifikasi politik. Penampilan di periode antarwarga, bentuk otoritarianisme baru, khususnya di Rusia, Stalinis, fasis Italia, dan Jerman Nazi, mendorong pandangan bahwa dunia dibagi menjadi 2 jenis rezim. Negara demokrasi dan negara totaliter. Kontras antara demokrasi dan totaliterisme mendominasi upaya diklasifikasi rezim melalui sebagian besar tahun 1950-an dan 1960-an. Terlepas dari kenyataan bahwa rezim fasis dan Nazi telah runtuh pada akhir Perang Dunia II. Namun demikian, ada kesadaran yang berkembang bahwa pendekatan ini dibentuk oleh antagonisme Perang Dingin dan bahwa itu mungkin dapat dilihat sebagai spesies ideologi Perang Dingin. Dan ini merangsang pencarian sistem klasifikasi yang lebih netral dan tial ideologis. Hal ini menyebabkan meningkatnya popularitas pendekatan yang disebut 3 dunia. Keyakinan bahwa dunia politik dapat dibagi menjadi 3 blok yang berbeda. Yang pertama,
ideologi kapitalis. Yang kedua, komunis. Yang ketiga, berkembang. Di dunia pertama dan kedua dibagi lagi oleh persaingan ideologis yang sengit. Dunia pertama dikawinkan dengan prinsip kapitalis, seperti keinginan perusahaan swasta, insentif material, dan pasar bebas. Dunia kedua berkomitmen pada nilai-nilai komunis, seperti kesetaraan sosial, usaha kolektif, dan kebutuhan untuk perencanaan terpusat. Perbedaan ideologis seperti itu memiliki manifestasi politik yang jelas. Rezim dunia pertama mempraktikkan politik demokrasi liberal yang didasarkan pada persaingan kompetitif untuk mendapatkan kekuasaan pada saat pemilihan. Rezim dunia kedua adalah negara satu partai, didominasi oleh partai komunis yang berkuasa. Rezim dunia ketiga biasanya otoriter dan diatur oleh raja tradisional, diktator, atau sederhananya tentara. Klasifikasi tiga dunia didukung oleh tatanan dunia bipolar, di mana Barat yang didominasi Amerika Serikat menghadapi Timur yang didominasi Uni Soviet. Perintah ini ditopang dengan munculnya dua kubu militer. Tandingan berupa NATO dan Fakta Warsawa tidak jarang dunia ketiga non-blok menjadi medan pertempuran di mana pergulatan geopolitik ini dilakukan. Sebuah fakta yang sangat membantu untuk memastikan kelanjutan subordinasi politik dan ekonomi. Namun, sejak tahun 1970-an, sistem klasifikasi ini semakin sulit dipertahankan. Pola-pola baru pembangunan ekonomi telah membawa pengaruh material ke belahan dunia ketiga, khususnya negara-negara kaya minyak di Timur Tengah dan negara-negara industri baru di Asia Timur, Asia Tenggara, dan sampai batas tertentu Amerika Latin. Sebaliknya, kemiskinan menjadi jika ada mengakar lebih dalam di bagian sub-Sahara Afrika yang pada 1990-an secara khusus merupakan semacam dunia keempat. Selain itu, kemajuan demokratisasi di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, terutama selama tahun 1980-an dan 1990-an, berarti bahwa rezim dunia ketiga tidak lagi otoriter secara seragam. Memang, frasa dunia ketiga secara luas dibenci sebagai merendahkan karena menyiratkan kerugian yang mengakar. Istilah dunia berkembang biasanya dianggap lebih disukai. Tanpa ragu, bagaimanapun, satu pukulan paling dahsyat bagi ketiga model dunia dihasilkan dari revolusi Eropa tahun 1989 sampai tahun 1991. Hal ini menyebabkan runtuhnya rezim komunis ortodoks di Uni Soviet dan di tempat lain, dan memicu proses liberalisasi politik dan reformasi pasar. Memang, Francis Fukuyama melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa perkembangan ini sama dengan akhir sejarah. Dia memasukkan bahwa debat ideologis secara efektif berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal Barat di seluruh dunia. Sederhananya, rezim dunia kedua dan dunia ketiga runtuh sebagai akibat dari pengakuan bahwa hanya dunia pertama kapitalis yang menawarkan prospek kemakmuran ekonomis dan stabilitas politik. Rezim di dunia modern. Rezim di dunia modern pendekatan konstitusional institusional terhadap klasifikasi yang dipengaruhi oleh tipologi klasik diadopsi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pendekatan ini menyoroti misalnya perbedaan antara konstitusi yang dikodifikasi dan tidak dikodekan, sistem parlemen dan presidensial, dan sistem federal dan kesatuan. Pendekatan struktural fungsional bagaimanapun dikembangkan dari teori sistem,
menjadi semakin menonjol pada 1950-an dan 1960-an. Pendekatan ini kurang memperhatikan pengaturan kelembagaan daripada dengan bagaimana sistem politik bekerja dalam praktik, dan terutama dengan bagaimana mereka terlambat input ke dalam output. Pendekatan tiga dunia ini adalah ekonomi ideologis dalam orientasi, karena memberikan perhatian khusus pada tingkat sistem pengembangan materi dan orientasi ideologisnya yang lebih luas. Pendekatan yang diadopsi di sini bagaimanapun dalam beberapa hal berbeda dari masing-masing dari ketiganya. Ini mencoba untuk memperhitungkan tiga fitur utama rezim. Yang pertama, aspek politik, ekonomi, dan budayanya. Asumsi dalam pendekatan ini adalah bahwa rezim ditandai tidak begitu banyak oleh faktor politik, ekonomi, atau budaya tertentu seperti cara di mana interlock ini dalam praktik. Pentingnya pendekatan ini adalah bahwa ia menekankan tingkat pengaturan politik dan ekonomi formal yang dapat beroperasi secara berbeda tergantung pada konteks budaya mereka, misalnya pemilu multi pihak dan ekonomi pasar. Mungkin memiliki implikasi yang berbeda dalam masyarakat liberal barat daripada yang mereka lakukan di yang non-barat. Namun demikian, mengingat pergolakan politik yang mendalam sejak akhir abad ke-20, akan bodoh untuk menyarankan bahwa sistem klasifikasi apapun bisa menjadi apapun kecuali sementara. Memang rezim sendiri cair dan industri klasifikasi rezim terus berjuang untuk tetap up to date dengan realitas politik yang terus berubah. Namun demikian, 5 jenis rezim ini dapat diidentifikasikan di dunia modern. Yang pertama yakni poliarki barat, yang kedua demokrasi baru, yang ketiga rezim Asia Timur, yang keempat Islam rezim, dan yang terakhir rezim militer. Apa sih poliarki barat itu? Poliarki barat secara luas setara dengan rezim yang dikategorikan sebagai demokrasi liberal atau bahkan hanya demokrasi. Oleh karena itu, jantung mereka adalah Amerika Utara, Eropa Barat, dan Australasia. Lalu yang selanjutnya adalah demokrasi baru. Demokrasi baru merupakan gelombang ketiga demokratisasi dimulai pada tahun 1974. Ini menyaksikan penggulingan kediktatoran sayap kanan di Yunani, Portugal, dan Spanyol, mundurnya para jenderal di Amerika Latin, dan yang paling signifikan adalah jatuhnya komunisme. Yang selanjutnya adalah rezim Asia Timur. Rezim Asia Timur ini cenderung memiliki karakteristik yang sama. Pertama, mereka adalah oriental, lebih banyak di sekitar tujuan ekonomi daripada di sekitar yang politik. Prioritas utama mereka adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan memberikan kesejahteraan daripada memperbesar kebebasan individual, dalam arti barat kebebasan sipil. Yang selanjutnya adalah rezim Islam. Kebangkitan Islam sebagai kekuatan politik telah memiliki efek mendalam pada politik di Afrika Utara, Timur Tengah, dan sebagian Asia. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok Islam militan telah menantang rezim yang ada, sering mengartikulasikan kepentingan seorang miskin perkotaan sejak kekecewaan pada 1970-an dengan Marxisme dan Leninisme. Namun dalam kasus lain, rezim telah dibangun atau direkonstruksi di garis-garis Islam sejak didirikan pada tahun 1932. Arab Saudi telah menjadi negara Islam. Revolusi Iran 1979 menyebabkan berdirinya Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini, contoh yang kemudian diikuti di Pakistan, Sudan, dan Afghanistan. Yang terakhir adalah rezim militer. Sementara sebagian besar rezim dibentuk oleh kombinasi faktor politik, ekonomi, budaya, dan ideologis,
Beberapa bertahan melalui latihan di atas skalanya, kekuatan militer, dan represi sistematis. Dalam pengertian ini, rezim militer termasuk dalam kategori kediktatoran yang lebih luas. Kediktatoran militer telah paling umum di Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Tetapi juga muncul pada periode pasca 1945 di Spanyol, Portugal, dan Yunani. Fitur utama dari rezim militer ini adalah bahwa pos-pos terkemuka di pemerintahan diisi berdasarkan posisi orang tersebut dalam rantai komando militer. Meskipun semua bentuk aturan militer sangat represif, klasifikasi ini mencakup sejumlah jenis rezim. Dalam beberapa rezim militer, angkatan bersenjata mengambil kendali langsung dalam pemerintahan. Nah, berikut merupakan penjelasan saya mengenai pemerintahan, sistem politik, dan rezim. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.